warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Amin. Amin. Sebelumnya perkenalkan kami dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6. Saya sendiri Balkisah Nifiat Gunawan dengan rekan saya Sahrul Gunawan, Aida Permatasari, Tia Kumalasari, dan Muhammad Aliansyah. Terima kasih kepada teman-teman yang mau mengikuti kegiatan PKM ini. Sebelumnya maaf pengganggu waktunya, terima kasih atas partisipasinya. Yang seharusnya kita yang datang ke tempat kalian, tapi dikarenakan pandemi, jadi kita menyampaikan materi lewat Zoom. Mei, silakan share screen-nya. Oh iya, astagfirullah. Biar pada baca juga. Kelihatan nggak? Udah kelihatan belum? Udah. Sebentar ya. Nah, pada kegiatan PKM kali ini kami akan menyampaikan hadis tentang pandemi dalam sejarah Islam. Nah, untuk mempersingkat waktu, silakan kepada rekan saya yang akan menjelaskannya. Bismillahirrahmanirrahim. Cek, Surah. Ada nggak? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yaqul qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Pertama-tama teman-teman, di sini saya Sahrul Gunawan akan menjelaskan pengertian hadis. Nah, apa itu hadis? Nah, secara singkat yaitu hadis secara etimologi. Menurut Ibnu Majhur, kata hadis berasal dari bahasa Arab, yaitu al-hadis, namanya al-ahadis, al-hadisan, dan al-husan. Secara etimologis, kata hadis ini memiliki banyak arti, di antaranya al-jadid yang berarti baru, lawan dari al-qadim yang berarti lama, dan al-kabar yang berarti kabar atau berita. Secara terminologi, secara terminologis, hadis merupakan segala sesuatu yang diberitakan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat-sifat maupun hal ikhwani Nabi. Adapun contoh hadis, saya mengambil hadis Tarbawi yang yaitu keutamaan ikhlas mencari ilmu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Yang artinya dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar dalam mencari ilmu, maka ia pada jalan Allah hingga ia pulang. Nah, teman-teman, ini merupakan salah satu hadis dari kebanyakan hadis yang teman-teman bisa dijadikan referensi atau pegangan karena beberapa riwayat menyatakan hadis ini hadis hasan. Baik, teman-teman, secara singkat dan jelas, garis besarnya hadis merupakan perkataan, perbuatan, atau ketetapan dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sumber landasan Islam dan dijadikan sumber hukum kedua dari Islam setelah Al-Quran. Adapun perbedaan antara Al-Quran dan Al-Hadis akan dijelaskan oleh rekan saya. Tes, ada suaranya? Ada. Oke. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya mengenai perbedaan Al-Quran dan hadis. Ya. Al-Quran dan hadis dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama,
Al-Quran adalah mukjizat Rasul, sedangkan hadis bukan mukjizat sekalipun hadis qudsi. Jadi Al-Quran ini kan adalah salah satu mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana Al-Quran ini menjadi mukjizat terbesar. Kenapa menjadi mukjizat terbesar? Karena semua mukjizat-mukjizat yang waktu itu Allah yang Allah berikan kepada Rasul pada waktu itu sudah tidak terlihat lagi fisiknya. Namun kita dapat mengetahui suatu kisah, suatu riwayatnya melalui Al-Quran ini. Jadi walaupun mukjizat itu sekarang tidak terlihat lagi fisiknya, namun kita masih bisa mengetahui kisah dan riwayatnya melalui Al-Quran tadi. Kemudian yang kedua adalah Al-Quran terpelihara dari berbagai kekurangan dan pendistorsian tangan orang-orang yang jahil. Jadi Al-Quran ini sangat terjaga dan terpelihara ya. Jadi tidak ada satupun orang yang mampu mengurangi atau melebihkan isi Al-Quran. Karena Al-Quran ini langsung turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hadis tidak terpelihara seperti Al-Quran. Namun hubungan keduanya antara Al-Quran dan hadis secara integral tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Maka terpeliharanya Al-Quran, terpelihara pula hadisnya. Jadi memang Al-Quran dan hadis ini tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, karena kita tidak akan mampu memahami suatu Al-Quran tanpa adanya hadis, seperti itu. Kemudian yang ketiga, keberadaan ayat-ayat Al-Quran, qat'i al-wurud, pasti atau mutlak kebenarannya. Jadi tidak bisa diragukan lagi bahwasanya Al-Quran itu pasti kebenarannya itu mutlak ya. Sedangkan hadis kebanyakan bersifat joni al-wurud, relatif kebenarannya, kecuali hadis yang mutawatir, silih berganti periwayatnya. Jadi apa itu mutawatir? Jadi hadis mutawatir ya, hadis mutawatir ini adalah suatu hadis yang periwayatnya itu banyak dari setiap sanadnya, yang mana dari kondisi akal dan kebiasaannya itu mustahil untuk berdusta. Jadi hadis mutawatir ini pasti sahih kebenarannya, karena dari periwayatnya pun mustahil untuk berdusta. Kemudian selanjutnya Al-Quran, redaksi atau lafal dan maknanya dari Allah, sedangkan hadis nabawi berdasarkan wahyu Allah atau istihad yang sesuai dengan wahyu. Jadi Al-Quran itu sudah jelas ya redaksinya dan maknanya itu langsung dari Allah, sedangkan hadis ini lafaznya dari Nabi, sedangkan maknanya itu tetap ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, membaca Al-Quran dinilai sebagai ibadah. Setiap satu huruf pahalanya 10 kebaikan. Sedangkan membaca hadis, walaupun hadis qudsi, tidak dinilai ibadah. Kemudian yang terakhir, haram menyentuh mushaf menurut sebagian pendapat, mushaf Al-Quran ya, bagi yang berhadas baik yang berhadas kecil maupun hadas besar atau tidak bersuci. Berikut adalah perbedaan hadis dan Al-Quran. Selanjutnya mengenai kedudukan hadis dalam Islam yang akan dijelaskan oleh Tia Kumalasari, kepadanya kami persilahkan. Nah, baik, saya di sini akan melanjutkan menerangkan kedudukan hadis dalam Islam. Nah, bagaimana kedudukan hadis dalam Islam? Seluruh umat Islam tanpa kecuali telah sepakat bahwa hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Ia menempati kedudukannya yang sangat penting setelah Al-Quran. Kewajiban mengikuti hadis bagi umat Islam sama wajibnya dengan mengikuti Al-Quran. Hal ini karena hadis merupakan mubayyin. Nah, mubayyin yaitu penjelas dan penerang terhadap Al-Quran. Tanpa memahami dan menguasai hadis, siapapun tidak akan mampu memahami Al-Quran. Dan sebaliknya, siapapun yang tidak memahami hadis tanpa memahami Al-Quran. Lanjut. Nah, kenapa demikian? Karena Al-Quran merupakan dasar hukum pertama yang di dalamnya berisi garis besar syariat, dan hadis merupakan sumber hukum yang kedua. Nah, sumber hukum itu apa aja sih? Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, dan yang keempat qiyas. Nah, sumber hukum yang kedua yaitu hadis.
Nah, yang di dalamnya berisikan penjabaran dan penjelasan Al-Quran. Dengan demikian, antara hadis dan Al-Quran memiliki kaitan yang sangat erat, yang satu sama lain tidak bisa dipisah-pisahkan atau berjalan sendiri-sendiri. Nah, jadi pada intinya, keterkaitan hadis dengan Al-Quran yang utama adalah berfungsi untuk menjelaskan Al-Quran. Nah, berdasarkan hal tersebut, kedudukan hadis dalam Islam tidak bisa diragukan lagi karena terdapat penegasan yang banyak, baik di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, salah satunya seperti ayat Al-Quran di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul atiullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Yang artinya, katakanlah, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Quran Surat Ali Imran, surat ketiga ayat 32. Nah, kemudian ada Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fangtahu. Artinya, dan apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah. Nah, menurut ulama, ayat tersebut memberi petunjuk secara umum, yakni semua perintah dan larangan yang berasal dari Nabi wajib dipatuhi oleh orang-orang yang beriman. Dengan demikian, ayat ini mempertegas posisi hadis sebagai sumber hukum ajaran Islam. Oleh karena itu, patuh kepada Rasulullah merupakan konsekuensi logis dari keimanan seseorang. Nah, berarti orang yang tidak punya iman otomatis bukan orang Islam. Nah, selanjutnya slide. Nah, selanjutnya ada bagaimana nih sejarah Islam tentang hadis ini. Nah, akan disampaikan oleh teman saya yaitu Aliansyah. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gede itu suara nak? Gede. Pas. Jelas. Jelasnya. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Amma ba'du. Gimana teman-teman, kabarnya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan kesehatan, dan semoga kita semua diberikan panjang umur nyampe ke bulan Ramadan. Bentar lagi bulan Ramadan, tinggal nunggu beberapa hari lagi. Di sini saya akan melanjutkan materi yang tadi dibahas oleh teman saya tentang materi inti ininya, tentang wabah dalam sejarah Islam. Minal amwali wal anfus wat tamarat wa basyirus sabirin, yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Allah Maha Pengasih dan Penyayang kepada hambanya. Dia tidak akan berbuat zalim kepada mereka. Allah juga Maha Bijaksana atas segala keputusan yang dibuatnya. Oleh karenanya, setiap musibah yang menimpa hambanya pasti mengandung hikmah. Antara lain menjadi pelajaran bagi yang lain, meningkatkan derajat seseorang yang tertimpa musibah, dan mengurangi dosa-dosa yang diperbuatnya. Tentunya ketika sakit kan kita itu kan dilebur dosanya oleh Allah. Mudah-mudahan, tapi ya tertimpa musibah juga jangan jadi alasan untuk tidak semangat dalam hidup.
dan nyalahin Gusti Allah gitu kan. Enggak boleh itu. Harus sabar. Nanti buahnya hasilnya kesabaran kita akan diberikan oleh Allah. Saat ini kurang lebih 210 negara-negara di dunia termasuk Indonesia tengah dilanda musibah pandemi yang disebut dengan COVID-19 Corona. Virus ini pertama kali ditemukan di Provinsi Yunnan, Cina. Jumlah orang-orang yang terinfeksi virus ini menembus 7,3 juta jiwa di seluruh dunia dengan angka kesembuhan mencapai 3,6 jiwa. Kan pertama kali masuk ke Indonesia itu kan di mana? Di Depok ya. 2 orang terkena langsung menyebar sampai sekarang belum, maksudnya masih belum jelas gitu apakah COVID ini sudah tidak ada ataukah emang masih ada. Tapi semoga kita semua yang ada di rumah, yang ada di kampungnya masing-masing tidak terkena COVID. Dan juga kalau emang terkena itu jangan dibicarakan, jangan diobrolkan kepada orang lain, isolasi diri aja sendiri. Sepanjang sejarah di beberapa wilayah Islam telah terjadi beberapa wabah penyakit. Jadi di beberapa wilayah Islam itu dulu terjadi wabah penyakit. Di antaranya wabah yang paling menonjol adalah taun Amwas pada tahun 18 Hijriah atau 693 Masehi, taun Jarif tahun 69 Hijriah atau 688 Masehi, taun Fatayat atau Asrop pada tahun 87 Hijriah atau 705 Masehi, taun Muslin bin Qutaibah tahun 131 Hijriah atau 748 Masehi. Wabah-wabah yang terjadi pada masa dinasti Abbasiyah, dinasti Mamalik, dan dinasti Ayyubiyah di wilayah Islam bagian timur dan barat. Penjelasannya tentang tadi taun-taun itu ya, taun Amwas itu terjadi pada tahun 18 Hijriah atau 693 Masehi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Dinamakan tahun Amwas karena dinisbatkan kepada desa kecil bernama Imawas yang terletak antara kota Al-Quds, Yerusalem dan Ramallah. Di desa itulah wabah tahun ini muncul kemudian menyebar ke wilayah Syam. Wabah tahun ini terjadi setelah peperangan sengit antara umat Muslim dan bangsa. Udah mulai. Hadirin hadirat yang dicintai Allah. Hadirin ini apa? Nah, udah. Bismillah. Ayo Ali, mangga. Ih, belum di. Bismillah. Ya udah, sok. Ya lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terkendala Suaranya Zoom. Ali, Ayo antu mic-nya suaranya. bawa. Mic-nya bawa tak gitu. Ya itu. Ada. Jadi lanjut. Tadi nyampe ke tahun Amwas yang dimana tahun ini pada masa Khalifah Umar bin Khattab yang dinisbatkan kepada desa kecil yang bernama Imawas yang terletak pada kota Al-Quds, Yerusalem, dan Ramallah, jadi antara kota tersebut. Dan di desa itulah wabah tahun ini muncul kemudian menyebar ke wilayah Syam. Jadi wilayah yang terdampak paling parah pada tahun Amwas ini yaitu wilayah Syam, sehingga banyak penduduknya yang menjadi korban. Di antaranya sahabat Nabi bernama Abu Ubaidillah bin Al-Jarrah, Mu'ad bin Jabal, Yazid bin Abu Sufyan, Al-Haris bin Hisham, Suhail bin Amr, Uqbah bin Suhail, dan masih banyak lagi manusia-manusia muda lainnya yang menjadi korban akibat wabah ini. Jadi sangat melebihi corona kayaknya. Selanjutnya, wabah tahun yang terjadi di Basrah tahun 69 Hijriyah atau 688 Masehi, yaitu pada masa Khalifah Abdullah bin Jubair yang dikenal dengan tahun Al-Zarib atau tahun air bah. Dinamakan demikian karena wabah ini ibarat air bah yang menyapu habis manusia. Tahun ini penyakit ini hanya berlangsung selama 3 hari saja.
tapi menyapu banyak manusia. Kemudian tahun 87 Hijriah atau 705 Masehi terjadi wabah taun Patayat. Ini bisa disebut juga tahun Asrop karena para petinggi kaum dan tokoh-tokoh yang dihormati banyak yang menjadi korban jiwa. Jadi Asrop itu melebihi, artinya para petinggi kaum dan tokoh-tokoh yang memang berpengaruh itu banyak yang menjadi korban. Adapun taun terakhir pada masa dinasti Umayyah adalah taun Muslim bin Qutaibah pada tahun 131 Hijriah atau 748 Masehi. Muslim bin Qutaibah adalah orang pertama yang meninggal akibat wabah ini. Oleh sebab itu, nama tahun ini dinisbahkan kepada namanya, yaitu Muslim bin Qutaibah. Wabah tahun ini terjadi di Basrah dan berlangsung selama 3 bulan. Puncaknya pada bulan Ramadan, di mana dalam beberapa hari korban mencapai 1.000 jiwa bahkan lebih. Jadi beberapa hari 1.000 jiwa bahkan lebih. Pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi, tentara Mongol menyerang kota Baghdad dan menghancurkannya. Masjid-masjid dan fasilitas umum lainnya terbelengkai selama berbulan-bulan. Kota Baghdad menjadi lengang, tak terlihat aktivitas manusia. Seperti corona ini kan tak terlihat aktivitas di negara-negara lainnya, termasuk Indonesia. Mayat-mayat korban peperangan tergeletak di jalanan, ditambah turunnya hujan di kota itu membuat bau tidak sedap menyebar ke seluruh penjuru kota. Polusi udara ini menyebabkan munculnya wabah ganas hingga menyebar ke wilayah Syam. Banyak korban jiwa akibat wabah ini. Wabah taun Muslim bin Qutaibah. Lalu pada masa pemerintah dinasti Mamalik, negeri Syam dan sebagian besar wilayahnya terserang wabah taun Al-Adham, maha dahsyat. Pada tahun 748 Hijriah dinamakan tahun Al-Adham ini karena sebaran wabahnya sangat cepat dan korban jiwa yang ditimbulkan sangat dahsyat. Wabah ini membinasakan sebagian besar penduduk kota Hab, Damaskus, Yerusalem, dan wilayah pesisir lainnya. Jadi wabah merupakan bahaya terbesar yang mengancam jiwa manusia. Banyak dampak yang ditimbulkannya, baik dampak negatif maupun positif. Sebagai contoh dampak negatif yang ditimbulkan pada wabah masa pemerintah dinasti Mamalik yaitu berkurangnya jumlah penduduk, itu negatif. Bertambahnya sedikit jumlah petani yang terdampak pada penurunan hasil pertanian, sehingga harga bahan makanan menjadi tinggi. Belum lagi ulah oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan penimbunan bahan makanan. Tujuannya ingin memperkaya diri sendiri dengan memanfaatkan krisis yang terjadi. Di samping itu, orang-orang miskin terpaksa mencuri karena kebutuhan yang mendesak. Wabah juga memakan korban jiwa para ulama dan orang-orang soleh. Hal ini mengakibatkan orang-orang kehilangan pegangan hidup, sehingga mereka berpaling kepada dukun dan peramal untuk mengisi kekosongan jiwa mereka. Dari sinilah terjadi kehancuran akhlak dan moral masyarakat. Adapun dampak positifnya adalah didirikannya rumah sakit oleh pemerintah di seluruh wilayah Syam sebagai tempat untuk mengobati pasien yang terkena wabah. Wabah ini memakan korban yang sangat banyak sehingga mayat-mayat dibiarkan tergeletak begitu saja di jalanan tanpa ada yang mengurusnya karena orang-orang takut tertular. Maka orang-orang kaya memberikan bantuan dengan membuat pemakaman dan tempat pemandian jenazah untuk orang miskin. Hamba-hamba Allah yang soleh mengajak masyarakat untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah serta mengatur ditutupnya tempat minum-minum khamr dan menyuruh masyarakat menjauhi maksiat. Tapi pada COVID-19 sekarang juga, zaman sekarang juga itu ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Cuma banyakkan dampak negatifnya gitu. Dampak positifnya ya mudah-mudahan semoga dengan adanya COVID ini kita semua selalu atau pendekatan diri kepada Allahnya itu menambah amal ibadahnya. Soalnya kan sholat juga kan nggak di masjid, sholat juga di jarak, sholat juga harus di rumah saja. Jadi dengan di rumah saja kita semua bisa lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dampak negatifnya itu sangat besar sekali.
sampai sekarang setahun setengah ya, COVID itu setahun setengah, COVID-19 itu setahun setengah di Indonesia, itu dampak negatifnya sangatlah banyak sekali. Dan ini juga menjadi dampak negatif PKM kan, PKM itu pengabdian kepada masyarakat itu kan harus secara nyata, secara langsung offline. Digeser menjadi online, itu kan dampak negatif sekali gitu. Harusnya offline, harusnya tatap muka dan lain sebagainya, harus online gitu kan, itu dampak negatif. Yang pertama dampak negatifnya itu kan harus kuota dan lain sebagainya. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum ke moderator, saya ingin membacakan sholawat syifa bersama. Semoga dengan sholawat syifa ini COVID-19 yang ada di Indonesia dilebur, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. So, semuanya buka, jangan di-unmute. Coba jangan di-unmute, kita baca dulu sholawat syifa sama lihom satun. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Lihom satun utfi biha haral wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wa binahuma wal Fatimah. Semoga wabah di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin segitu penjelasan dari kami. Apakah kalian udah paham? Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanya. Kalau misalkan ada yang masih yang ingin dipertanyakan, silahkan bertanya. Boleh, apa saja pertanyaannya? Mau bertanya, Ada Ustaz menambahkan, Ali. Ya, boleh. boleh. Santai aja ya, jangan tegang-tegang. Sama-sama belajar kita di sini. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Santai-santai, gak tegang. Gimana tadi, jelas belum pemahamannya teman-teman? Azmi, Fahrul, Iva, Septia, Syarani, Fadila, Syarani. Bima, siapa tuh yang nomor HP? Dewi Rizky, Via, jelas? Bima. Septi jelas. Ini mah baru kita menerangkan sejarah. Nah, nanti minggu depan insya Allah kita menerangkan pokok-pokok hadisnya lebih lanjut. Nah, kayaknya lebih seru. Kalau sekarang mah sejarah ya, bikin ngantuk kalian. Ya enggak? Enggak. Coba Iya, sih Kak. pagi. Ya, Ya, kalian. iya. Boleh bertanya tentang hal lain juga nggak apa-apa. Terbuka.
Ketik aja kalau malu. Fahrul mungkin mau bertanya. Nanya apa ya? Nah, Maaf ya, sinyalnya jelek jadi keluar masuk terus. nggak apa-apa, santai-santai. Ini nggak ada yang nanya, benar. Tuh, Ustadz Ali nungguin pertanyaan. Dari ini pun nggak apa-apa. Minggu Kalau depan. udah jelas ya alhamdulillah. Kenapa? Kenapa, Lik? Ya kalau udah jelas alhamdulillah, nambah tuh wawasan. Ya, mudah-mudahan minggu depan bisa join lagi. Iya. Mudah-mudahan. Lagi. Fahrul raise hand, kenapa? Mau bertanya? Nanya nih sebentar. Oke. Iya, Nanti Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan hukum pertama kan Al-Quran ya. Iya, Hukum kedua hadis. iya. Hukum ketiga ijma dan hukum yang keempat itu qiyas. Apa itu ijma dan qiyas itu apa? Oh, ya baik. Ijma dan kias. Ya, terima kasih. Ya, Ya, sama-sama. sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Salam. Ya, Ustadz Ali, silakan jawab. Yes. Ini mana si Ali? Oh, ada. Mungkin yang lainnya boleh bertanya. Yang lainnya masih ada yang bertanya? Pertanyaannya Farul ditampung dulu.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan siapa? Ini Fahrul. Pak Harul. Mana orangnya? Halo Faru. Hai. Farul, Ada. Ya, tadi kan sumber hukum Islam itu kan yang pertama itu Al-Quran. Jelaslah mujizat kan, mujizat dari Allah. Mujizat dari Allah kepada Kanjeng Nabi. Terus yang kedua itu hadis. Hadis ucapan, perbuatan, perkataan Nabi. Itu kan. Yang ketiga itu ijma dan terakhir itu kias. Ijma ya. Ijma itu menurut bahasa berarti kesepakatan atau konsensus kesepakatan. Juga berarti tekad atau niat. Adapun menurut istilah jumhur ulama usul fikih, ijma itu ittifaqu jami'il mujtahidina minal muslimina fi asrim minal usuri ba'da wafatir rasul ala hukmi syari'i fi waqi'ati. Ittifaqu jami'il mujtahidina minal muslimina fi asrin minal usuri ba'da wafatir rasul ala hukmi syar'iyyi fi waqi'ati, yang artinya kesepakatan seluruh mujtahid muslim pada suatu masa tertentu setelah wafatnya Nabi atau atas suatu hukum syara terhadap peristiwa yang terjadi. Jadi kesepakatan ulama mujtahid. Kalau ulama mujtahid itu yang emang ijtihadnya itu bagus, ahli fikih, hafal hadis dan hafal Al-Qur'an tentu. Tuh, jadi ulama mujtahid itu mujtahid muslim itu enggak sembarangan gitu. Kalau mau jadi ulama mujtahid itu harus ada syarat-syaratnya, syarat-syarat tertentunya ya minimal hafal 1000 hadis lah, itu udah mujtahid gitu kan. Pada masa tertentu setelah wafat Kanjeng Nabi, setelah wafat Rasul atas suatu hukum syara terhadap peristiwa yang terjadi. Jadi atas hukum syara apa nih peristiwa yang terjadi ini apa nih? Kesepakatan disepakati oleh mujtahid muslim hukumnya ini menjadi hukum syara gitu bagi apa yang terjadi. Itu ijma. Jadi ijma itu adalah kesepakatan seluruh mujtahid muslim pada suatu masa tertentu setelah wafatnya Kanjeng Nabi atas suatu hukum syara terhadap peristiwa yang terjadi. Itu kesepakatan para mujtahid muslim. Yang selanjutnya itu kias. Kias itu pengukuran atau penyamaan, yakni mengetahui ukuran suatu dengan menisbatkannya kepada yang lain. Menurut istilah yang lazim dipergunakan oleh para ulama seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Abu Jahrah dalam kitab usul fikih bahwa kias adalah bayanu hukmi amrin ghairu mangsusin ala hukmihi biilhaqati bi amri ma'lumin hukmihi bin nasi alaihi bi kitabi awis sunnati. Menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nas Al-Quran ataupun As-Sunnah. Jadi menerangkan hukum yang tidak ada nasnya atau penjelasannya di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nas Al-Quran dan Hadis. Jadi menerangkan hukum dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukum berdasarkan nas Al-Quran dan Hadis. Contohnya seperti kan di Al-Quran itu wala taqul lahuma uffin, janganlah kamu bilang bilang gak mau kepada. Kalau kita orang awam kan berarti mukul orang tua boleh, gitu kan? Mukul orang tua atau membunuh orang tua itu boleh. Nah, kan di sini juga kan dijelaskan bahwasanya wala taqul lahuma uffin, janganlah kamu bilang kepada orang tua, gitu kan? Itu kan bilang itu kan itu mah hukum di Al-Qur'an. Kalau memukul orang tua itu boleh. Ya,
kan bilang juga gak boleh, apalagi mukul orang tua. Jadi kan gitu, bilang juga gak boleh, apalagi mukul orang tua. Jadi dinisbatkan hukumnya kepada Al-Quran bahwasanya mukul juga jangan, bilang juga jangan, apalagi mukul orang tua. Seperti gitu. Dan juga kan maisir kan di surat Al-Maidah ada hukum khamar itu kan gak boleh, hukum khamar. Berarti sabu-sabu itu boleh dong. Gak kan di khamarnya juga itu boleh, apalagi sabu-sabu kan jenis khamar juga gitu. Jadi gak boleh gitu. Khamarnya juga gak boleh, apalagi sabu-sabunya gitu kan jenisnya khamar. Jadi itulah. Ada yang mau menambahkan siapa? Sekian. Izin menambahkan nih. Iya, Sob. Ya. Ini kan hukumnya istihad sama kias. Jadi contohnya aja seperti hukum rokok gitu. Ada yang berpendapat hukum rokok itu haram, ada juga yang berpendapat hukum rokok itu makruh. Nah, hukum rokok yang berpendapat haram seperti hadis Nabi Muhammad SAW, sesuatu yang lebih sedikit manfaatnya dibandingkan mudaratnya lebih baik ditinggalkan atau dijauhi. Itu yang ulama yang berpendapat hukum rokok haram. Dan hukum rokok makruh seperti hadis Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang makan bawang putih atau bawang merah, jangan mendekati masjid atau jangan masuk ke dalam masjid. Karena apa? Karena bau. Jadi dikiaskan hukum rokok itu. Dikiaskan seperti hadis itu. Karena hukum rokok tidak terdapat di Al-Quran sama di hadis gitu. Jadi ulama beristihad dan dikiaskan hukum rokok ke dua hadis tersebut. Tapi nggak mungkin ya? Ya, baik. Mana Pak Rul paham? Begitu aja. Paham. Sebenarnya akan Itu maksudnya. Jadi Nggak jelas, Rul. kias itu menyamakan atau menggabungkan suatu hukum yang belum ada di Al-Quran sama di Al-Hadis. Tapi Kalau dinisbatkan itu kepada pendapat hadis. Gitu. Ya. Paham nggak maksudnya? Ya, gimana Pak Harul? Udah paham? iya paham. Teman-teman yang lainnya ada yang mau nanya lagi nggak? Kalau masih mengganjal, bolehlah minggu besok nyari. Jadi kalau secara singkat mah, ijma itu adalah kesepakatan para ulama untuk menentukan suatu hukum syara, gitu kan ya? Benar nggak? Setelah wafatnya Nabi itu. Itu Kalau ijma itu intinya kesepakatan para ulama mustahid gitu. Kalau misalnya kias kayak menyamakan sesuatu hukum yang tidak ada hukum di yang tidak Al-Qur'an. ada hukumnya. Tidak ada hukumnya di Al-Qur'an. Jadi disandarkan, dikiaskan, kemudian timbullah menjadi hukum seperti itu. Kan kayak tadi contohnya kayak rokok kan tidak ada hukumnya di Al-Qur'an ya. Terus disatukan kayak misalkan surat apa ya yang tidak boleh menyakiti diri sendiri kan gitu. Disandarkan sama itu gitu. Kan kalau misalnya rokok kan bisa menyakiti diri sendiri ya. Jadi disandarkan kepada ayat itu. Apa ya ayatnya saya lupa, nanti minggu depan dibahas. Jadi ada kaitannya kemudian dijadikan suatu hukum gitu. Seperti itu. Kayak tadi hukumnya haram menurut ulama siapa? Dan hadis. Menurut hadis. Jadi intinya kayak gitulah, kalau misalnya ijma itu adalah suatu kesepakatan para ulama untuk menentukan suatu hukum syara pada kondisi sesuatu yang terjadi. Kalau misalnya qiyas itu adalah menyamakan. Atau mensandarkan suatu hukum yang tidak ada di Al-Quran kayak gitu. Dan hadis. Al-Quran dan hadis gitu. Jadi dikiaskan untuk menjadi suatu hukum. Dan biasanya yang dikiaskan ini cuma berlaku di beberapa mazhab ya, nggak semuanya berlaku.
kayak mazhab. Itu paham? Paham nggak maksudnya? Senyum-senyum mulu. Iya, paham teh. Paham. Banyak yang nyambung. Yang lainnya gimana? Gimana teman-teman lainnya paham? Yang lainnya boleh. Silakan boleh bertanya. Apa udah ngantuk? Kalau enggak, ya boleh dari tutup gitu. Kita cukupkan untuk hari ini. Iya. Kita lanjut lagi minggu depan. Bebas mau jam berapa lagi? Jam Mau hari Sabtu atau hari apa lagi? Atau mau pagi, siang, sore, malam boleh. bebas. Udah jam Malam segini kalau lagi, bisa. weh, Mei. Jam segini. Ini pesertanya. Pada tidur. Jam segini kalau puasa mah pada tidur, Ali. Oh iya Oh iya, betul, berarti puasa sore. ya. Sore sambil ngabuburit sekalian kultum lah ibaratkan gitu ya. Kalau bisa sore, kalau enggak malam. Malam habis taraweh, atau pas taraweh. Jangan habis taraweh. Habis tarawih pasti Iya, pada kegiatan tadarus. Yaudah, Kan ini juga mencari Solehah banget. nanti diomongin lagi Ya aja udah. di grup. Tutup. Ya. Oke, semangat. Nah, kesimpulan dari penjelasan tadi, yang pertama, sumber hukum pedoman yang pertama itu Al-Quran, yang merupakan kitab suci umat Islam. Di dalam Al-Quran adanya petunjuk kehidupan dan mempelajari sains, agama, iptek, yaitu berawalnya dari firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, kedudukan yang kedua yaitu hadis, merupakan ucapan perbuatan takrir dan sifat-sifat Rasulullah. Yang ketiga itu ada ijtihad, merupakan sumber hukum yang berasal dari pemikiran dan pertimbangan yang matang dari para ahli agama seperti ulama. Nah, terus yang terakhir tadi kias. Nah, menyikapi epidemi global ini, sebagai seorang muslim, hendaklah kita kembali kepada ajaran-ajaran agama kita. Kita yang sedang senantiasa mewabah saat ini harus meminta perlindungan kepada Allah, berikhtiar dengan melakukan pencegahan, bertawakal kepada Allah, bahwa yakin kepada Allah wabah ini akan segera selesai. Nah, sekian dari pertemuan pertama ini. Semoga minggu depan pada bisa ikut lagi. Semoga SS dulu, SS dulu. Allah. Oh, SS dulu ya udah. Nah, Mei, semoga SS dulu, Mei. Teman-teman on cam ilmu dong. yang Iva, Fadila, Sia, Bima, Uun, siapa lagi tuh? Yang nomor HP siapa namanya? Balkis. On cam, kita Mana, SS. Ayo nomor Ini pada HP. ada nggak sih orangnya? Iva, Balkis. Najmi on cam. Ayo, Mei. SS, Mei. aduh masih pada gelap. Aduh, apa ya? Maya, Be. Oke, 1, 2, 3. Dah. Lagi. Senyum atau semua ya senyum. Jangan tertekan mukanya. 1, Iya, ngoleh. 2, Keluar pasti. 3. Ya, keluar pasti, Wah. Dah. Dia, SS dia. Ini aku masih ada. Nah, PSS. Udah belum, Bunda? Udah, tadi 1, 2, 3 nggak kedengeran. Orang nge-lag. Ya udah, tutup ya, guys. Ya udah teman-teman, sekian dari pertemuan kali ini. Nanti minggu depan pada hadir lagi ya. Ajakin teman-temannya boleh. Belajar Kalian bareng. kultum. Sekian dari Nanya. kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Semoga Karagoki. bermanfaat. Tur nuhun. Sekian Makasih. suaranya. Karagoki beda.